Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat datang Pak Tono dan Bu Retno di channel saya. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Sipti Maulidah, tapi kalian bisa panggil aku Maya. Di sini, di video kali ini aku akan menjelaskan dan mempresentasikan apa sih media visual pembelajaran itu. So, without further ado, kita lanjut bahas aja. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu media visual pembelajaran? Kalau teman-teman udah tahu nih apa media visual pembelajaran itu, bisa komen di bawah ya. Nah, aku mau ngejelasin dan sekalian mengenalkan media visual pembelajaran itu sendiri. Media visual itu mencakup gambar, video, diagram, animasi, dan alat bantu visual lainnya yang dirancang untuk menyampaikan informasi, konsep, atau data dengan cara yang lebih menarik dan dimengerti oleh warga belajar. Nah, tujuannya ada apa aja sih? Yang pertama itu untuk memperkaya pengalaman belajar. Jadi media visual itu dapat membantu membuat materi pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif. Nah, pastinya akan meningkatkan motivasi belajar warga belajar. Yang kedua, ada memudahkan pemahaman. Jadi kompleksitas dalam konsep atau proses dapat disederhanakan melalui visualisasi. Jadi warga belajar dapat lebih memahaminya. Yang ketiga, ada mendukung berbagai gaya belajar. Penggunaan media visual mendukung warga belajar dengan gaya belajar visual serta memberi variasi bagi mereka yang mungkin lebih cenderung ke gaya belajar lain seperti auditori atau kinestetik. Nah, yang terakhir nih ada meningkatkan retensi. Informasi yang disajikan secara visual seringkali lebih mudah diingat dibandingkan dengan informasi yang hanya disampaikan melalui kata-kata atau tulisan. Oke, next ada media instruksional visual digital. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ini? Nah, media instruksional visual digital itu merujuk pada bahan pembelajaran yang disajikan melalui format visual digital untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran. Nah, media ini tuh dapat meliputi berbagai jenis konten seperti teks, grafik, gambar, video, animasi, dan simulasi interaktif. Nah, semuanya itu bisa diakses dan ditampilkan melalui perangkat digital. Penggunaan media instruksional visual digital bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar, meningkatkan pemahaman, dan memfasilitasi retensi informasi. Dan di sini ada juga berbagai jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada video edukasi, animasi dan simulasi, infografik, presentasi digital yang seperti saya lakukan sekarang, e-book, dan materi pembelajaran digital lainnya, misalnya seperti kurikulum dengan berbasis digital. Dan yang terakhir ada aplikasi edukasi seperti platform Paham IV, Paham MiFi, Ruang Guru, dan masih banyak lagi. Manfaatnya itu ada apa aja sih? Manfaatnya itu yang pertama, meningkatkan keterlibatan dari warga belajar untuk lebih terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, ada memfasilitasi pemahaman dengan bantuan teks, grafik, gambar, video, animasi, dan simulasi interaktif. Warga belajar akan lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, ada mendukung gaya belajar yang beragam. Yang keempat, aksesibilitas dan fleksibilitas. Kalau media pembelajaran berbasis digital itu pasti akan lebih mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Yang kelima, ada interaktivitas. Selanjutnya ada media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ini? Media instruksional visual digital itu berbentuk workbook interaktif adalah alat pembelajaran inovatif yang memadukan konten edukatif dengan teknologi interaktif dan visual yang menarik. Nah, karakteristik utama dari media instruksional workbook interaktif ini ada 5. Yang pertama itu ada interaktivitas. Nah, pengguna ini dapat berinteraksi langsung dengan konten melalui tindakan seperti
diklik, digeser, atau jawab kuis yang membuat proses belajar menjadi lebih aktif dan menarik. Yang kedua, ada visual menarik, menggunakan grafis, foto, animasi, dan video untuk memvisualisasikan konsep dan informasi. Dan ini juga bisa membantu memperjelas materi serta meningkatkan pemahaman. Yang ketiga ada kostumisasi, kontennya itu dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran individu. Lalu yang keempat ada feedback instan. Workbook interaktif seringkali menyediakan umpan balik segera terhadap jawaban atau pilihan pengguna. Nah, ini memungkinkan pembelajaran yang efektif dan penyesuaian strategi belajar secara real time. Yang terakhir itu ada aksesibilitas. Pastinya workbook interaktif ini dapat diakses dari berbagai perangkat, serta pengguna juga pastinya akan lebih leluasa untuk mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk keuntungannya tuh apa aja sih? Yang pertama ini untuk bisa meningkatkan keterlibatan, memfasilitasi retensi informasi, mendukung gaya belajar yang berbeda-beda, serta mendorong kemandirian belajar. Next-nya, aku akan bahas tentang prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat. Prinsip-prinsipnya itu ada 8. Yang pertama, kesederhanaan atau simplicity. Jadi dalam mendesain visual dalam Penmas, kita tuh harus mempertahankan perhatian audiens pada pesan utama atau informasi utama tanpa terganggu oleh detail yang tidak perlu. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Nah, untuk menciptakan komposisi visual yang merata, baik melalui simetri atau asimetri, keseimbangan memberikan stabilitas dan struktur pada desain, membuat materi lebih menyenangkan untuk dilihat. Yang ketiga ada kontras atau kontras, menggunakan perbedaan warna, ukuran, atau bentuk untuk menarik perhatian dan membedakan antara elemen desain. Kontras ini juga berfungsi untuk menonjolkan informasi penting atau memandu mata audiens melalui materi pembelajaran. Yang keempat ada kesatuan atau unity, menciptakan rasa keselarasan dan kohesi antara semua bagian desain. Yang kelima ada penekanan atau emphasis, menyoroti elemen atau informasi yang penting dalam desain untuk menarik perhatian audiens. Penekanan ini bisa digunakan menggunakan warna yang berbeda, ukuran yang lebih besar, atau elemen visual yang menarik. Yang keenam ada alur visual atau visual flow. Ini mengatur elemen desain sedemikian rupa sehingga audiens secara alami mengikuti alur informasi yang diinginkan. Yang ketujuh ada repetisi atau repetition, mengulang elemen visual tertentu untuk menciptakan ritme dan kohesi dalam desain. Yang terakhir ada ruang negatif atau negative space, memanfaatkan ruang kosong atau tidak terpakai untuk menciptakan definisi dan memisahkan antar elemen dalam desain. Lalu yang kelima atau yang terakhir yang ingin saya bahas di sini adalah gimana sih cara kita membuat media visual instruksional yang menarik audiens. Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mengenali audiens kita sendiri. Jadi, konten yang kita buat itu bisa dimengerti dan bisa relevan dengan audiens yang kita tuju. Yang kedua ada tentukan tujuan pembelajaran. Nah, kita harus menjelaskan apa yang ingin kita capai dengan media visual tersebut. Tujuan pembelajaran yang jelas akan membimbing kita, membimbing proses desain dan pengembangan media yang kita buat. Yang ketiga ada pilih jenis media visual yang tepat. Kita bisa memilih menggunakan kombinasi gambar, diagram, video, animasi, atau infografik. Yang keempat ada terapkan prinsip desain visual. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kesederhanaan, kontras, dan juga kohesi. Yang kelima ada buat konten yang interaktif dan partisipatif. Jadi, warga belajar atau audiens juga bisa ikut berpartisipasi dan interaksi antara satu sama lain atau audiens dengan pembuat atau pemateri di media visual instruksional yang kita buat. Selanjutnya, media instruksional bisa kita uji dan
kita mendapatkan umpan balik dari hasil uji tersebut. Yang terakhir ada evaluasi efektivitas. Kita bisa menggunakan survei, tes, atau metode evaluasi lainnya untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Sekian dari presentasi saya. Bila ada pertanyaan atau kritik atau suggestion yang kalian punya, kalian bisa drop it in the comment section down below. Terima kasih semuanya.